Sambil Bapak Ibu boleh, share link ini untuk kita ada dalam berbagi praktik baik, aksi nyata, kegiatan untuk ngobrol budaya positif. Selamat sore Pak Naldi. Baik Ibu dan Bapak guru hebat biasa yang sudah bergabung dalam room Jimit kali ini. Boleh Bapak Ibu informasikan sekali lagi untuk rekan-rekan guru yang ada di sekolah maupun yang ada di sekitar Bapak Ibu untuk ikut bergabung dalam kegiatan hari ini terkait tentang berbagi praktik baik budaya positif, dan kegiatan ini juga disiarkan langsung melalui channel YouTube pribadi saya di Anadita Channel. Sehingga kalau ada yang kesulitan bergabung dengan Google Meet, silahkan bergabung dengan atau bergabung di channel YouTube saya. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk memulai kegiatan praktik baik hari ini. Dan hari ini saya Dian Banunu akan sharing praktik baik tentang implementasi kurikulum merdeka. Lebih tepatnya bagaimana mengimplementasikan budaya positif. Dan sebagai umat yang beriman, sebelum kita mulai kegiatan kita di sore hari ini, mari ini kita berdoa, dan saya berikan waktu untuk kita berdoa, dan izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di sore hari ini. Kami akan memulai kegiatan berbagi praktik baik tentang budaya positif. Tuhan menolong dari awal, pertengahan, hingga bisa berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, Ibu Bapak hebat yang ada di forum ini, sebelumnya saya ingin menyapa semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore, ya. Yang terkendala boleh di kolom chatnya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu di sore hari ini? Baik, Bu. Ya, silahkan. Ada Bu Afi. Perasaan sore hari ini baik-baik saja, senang, tapi sedikit capek karena baru dari kota, Bu. Oke, luar biasa, meskipun dari kota capek, tapi Bu Afi begitu semangat untuk mengikuti kegiatan kita di sore hari ini. Baik Bapak Ibu, kurang lebih 1 jam ke depan ya,
saya akan berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka tentang budaya positif, yang telah saya lakukan di sekolah saya. Nah, ini CV singkat saya ya, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah mengenal, nama lengkap saya Dianovita Maria Banunu SPDGR, cukup panjang, tapi singkatnya itu Bapak Ibu boleh menyapa saya dengan sapaan Ibu Dian, atau bisa juga Ibu Dita. Saya guru di SMK Negeri 1 Takari. Selain guru, saya juga sebagai pengasih kurikulum, dan pengalaman saya terlihat ya di CV saya juga aktif terlibat dalam pendidikan penggerak, pernah menjadi pengajar praktik di Angkatan 4, sementara ini bertugas sebagai fasilitator di Angkatan 8 dan mengikuti CGP Rekognisi. Selain itu juga saya pernah narasumber berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka Angkatan kedua. Nah, Ibu dan Bapak, kali ini saya akan berbagi tentang aksi nyata budaya positif dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak Ibu yang ada di room, boleh di kolom chat menuliskan ya, apakah di sekolah Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum Merdeka atau belum. Jadi silakan Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat apakah Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum Merdeka atau belum. Ya, masih ada yang mengetik. Silakan Bapak Ibu ya di kolom chat boleh menuliskan di sekolah saya sudah menerapkan kurikulum Merdeka atau belum. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa apa yang menjadi latar belakang atau situasi apa yang sedang terjadi di sekolah saya berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi yang melatar belakangi saya atau situasi saya ketika saya berbagi praktik baik di sini adalah bahwa berdasarkan SK nomor 22 tahun 2023 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka, sekolah kami sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Tepatnya pada tahun ajaran ini adalah mandiri berubah. Dan tahun ajaran yang lalu kami menerapkan mandiri belajar. Oke, sebelum saya melanjutkan, di sini Bu Fani Sare Resen, mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan? Bu Fani? Oke, mungkin tertekan ya. Nah, situasi yang kedua adalah apa, Bapak Ibu, bahwa kerangka dasar kurikulum Merdeka sendiri bertujuan atau untuk menjawab tujuan Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, kemudian dan standar nasional pendidikan, dan yang sedikit berbeda dengan kurikulum 2013 adalah serta mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, bahwa praktik baik budaya positif ini baik untuk saya bagikan karena apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik, maka bisa dengan menciptakan budaya positif di sekolah, sehingga terciptanya disiplin positif. Situasi ini yang ingin saya bagikan sebagai satu bentuk praktik baik
Bapak Ibu ketika menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian posisi saya adalah bahwa sebagai guru, saya perlu untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentunya dengan menciptakan budaya positif. Dan tujuan akhirnya Bapak Ibu adalah bahwa menciptakan budaya positif yang dimulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, serta bagaimana posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Ibu, Bapak, Ibu guru hebat yang ada dalam room ini, ketika coba Bapak Ibu mengepalkan tangan dari Bapak Ibu ya, lalu bayangkan bahwa di tangan Bapak Ibu ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Kemudian jika ada orang di samping kiri Bapak Ibu, coba minta mereka untuk berusaha membuka kepalan tangan dari Bapak Ibu. Tentunya akan banyak hal yang terjadi. Jika misalnya Bapak Ibu tidak mau membuka kepalan tangan ini, bisa saja teman Bapak Ibu itu membujuk, menghardik, marah, atau mungkin menggelitik ya. Bahasa kupatnya itu kili-kili. Sampai Bapak Ibu tertawa-tawa dan mungkin pada akhirnya tangan Bapak Ibu akan terbuka. Di sini tentunya yang mengontrol Bapak Ibu membuka dan menutup tangan Bapak Ibu adalah dirinya masing-masing. Meskipun ada orang lain yang berusaha untuk membuka, tapi Bapak Ibu yang akan membukanya sendiri. Nah, bertolak dari situasi yang ada tadi ya, yang pertama bahwa menerapkan kurikulum merdeka, kemudian yang kedua adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila, lalu yang ketiga tadi bahwa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi tentunya sebagai guru kita harus menciptakan satu hal yang namanya budaya positif. Untuk mencapai tujuan budaya positif tadi itu tidak mudah Ibu Bapak. Karena apa? Yang saya alami itu ada banyak sekali tantangan. Nah, tantangan apa yang saya hadapi ya ketika akan menerapkan budaya positif? Mungkin Bapak Ibu yang hadir dalam room ini mengalami hal yang sama. Ketika Bapak Ibu akan mewujudkan profil Pancasila tadi, beriman takwa pada Tuhan yang Maha Kuasa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, mandiri, itu tentu pasti ada tantangan. Jadi tantangan yang saya alami yang pertama bahwa masih ada ya kebanyakan kita itu masih ada pada paradigma stimulus respon dengan miskonsepsi tentang makna kontrol atau ilusi kontrol. Yang seharusnya adalah paradigma teori kontrol atau teori pilihan berdasarkan pemikirannya William Glasser. Itu tantangan yang pertama. Ketika saya berusaha untuk mewujudkan budaya positif. Nah, di sini yang kedua adalah Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan ilusi tentang bagaimana kita bisa mengontrol seseorang atau paradigma yang berpikir tentang stimulus respon. Ini sering terjadi miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, kita sebagai tantangannya bahwa kita guru berpikir bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Yang kedua bahwa semua penguatan positif yang kita berikan itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga bahwa kritik dan saran membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Lalu ilusi yang keempat bahwa kita orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah tantangan. Paradigma kita masih ada pada
ini dan ini adalah tantangan ketika kita akan mewujudkan budaya positif. Padahal menurut teori kontrol itu sendiri, kembali lagi ya tadi saat kita mengepalkan tangan, yang mengontrol diri sendiri adalah kita, tidak bisa orang lain yang mengontrol karena kita memiliki prinsip. Tantangan yang kedua Bapak Ibu, bahwa kita sering berpikir dan bahkan melakukan bahwa hukuman adalah cara terbaik untuk mendisiplinkan siswa. Ini tantangan ketika kita akan mewujudkan budaya positif. Yang ketiga, Ibu Bapak, yang ketiga adalah ini. Yang tadi saya sampaikan. Hukuman adalah cara terbaik untuk mendisiplinkan murid. Yang selalu erat dengan pemikiran kita bahwa disiplin erat kaitannya dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Siap. Terima kasih Pak, mungkin bisa mengikuti lewat YouTube saya ya. Karena ini juga sekalian dengan di channel. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita kalau bicara disiplin, itu pasti yang kita berpikir adalah tata tertib, teratur, dan patuh pada peraturan. Jika tidak melakukannya, maka yang terjadi adalah hukuman. Ini tantangan Bapak Ibu. Demikian, seperti itu. Tantangan yang berikut, ya, ini sebagai bahan refleksi, kita berpikir bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita, arti disiplin itu sendiri, ya. Tantangan yang berikut, Bapak Ibu, adalah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Lalu kodrat alam, ya kodrat alam anak dalam hal ini murid, ini menjadi tantangan ketika kita ingin menerapkan budaya positif. Jadi misalnya anak ini berasal dari keluarga atau lingkungan yang sudah dibesarkan dari yang namanya kekerasan atau dengan sesuatu hal yang keras. Tantangan yang berikut adalah karakteristik dan budaya. Ini juga termasuk dalam kodrat alamnya anak. Kita yang ada di daerah NTT, tentunya pendekatan yang kita berikan itu akan berbeda dengan yang di Jawa. Dan ini yang selalu kita ungkapkan ketika misalnya kita diperhadapkan dengan yang namanya budaya positif. Ini tantangan. Dan yang terakhir adalah kodrat zaman. Teknologi yang berkembang pesat. Nah, berdasarkan tadi situasi yang terjadi, kemudian tantangan-tantangan yang sudah saya uraikan, ada aksi yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan untuk mewujudkan yang namanya budaya positif sesuai dengan makna teori kontrol tadi ya. Yang pertama adalah memahami dulu makna disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu apa. Yang kedua adalah saya mengenali motivasi perilaku murid dan kebutuhan dasar dari murid itu. Ketika dia bertindak melakukan sesuatu yang keluar dari kesepakatan kita, yang biasanya kita tuangkan dalam bentuk tata tertib ataupun aturan. Nah, terus yang ketiga langkah yang saya ambil adalah membuat keyakinan kelas. Yang keempat, memposisikan diri pada posisi kontrol guru sebagai manajer. Lalu yang terakhir adalah menggunakan restitusi atau menggunakan pendekatan restitusi. Dengan segitiga restitusi ketika menghadapi murid yang bermasalah. Pastinya ada di antara Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan istilah-istilah baru, posisi kontrol, pendekatan restitusi. Nah, mari kita lihat satu-satu
langkah-langkah yang saya lakukan ketika saya akan menerapkan budaya positif. Karena kembali lagi pada tujuan akhir dari implementasi kurikulum Merdeka itu adalah bahwa untuk mewujudkan anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tadi langkah pertama yang saya lakukan adalah saya memaknai dulu. Disiplin itu sebenarnya apa? Apakah disiplin yang sebagian umum, sebagian besar kita orang Indonesia maknai bahwa satu, bagaimana kita membuat orang lain patuh dan taat terhadap sesuatu aturan yang telah dibuat. Dengan demikian, kita melihat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang makna disiplin itu sendiri. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan intinya bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi bagaimana juga seseorang cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Disiplin positif itu adalah kalau kita lihat kembali pada maknanya yang sebenarnya ya, yang kita lihat bahwa bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana cara kita menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Ini yang pertama kali saya lakukan. Yang saya maknai adalah bahwa menciptakan budaya positif, kita memulai dari perubahan paradigma. Teori kontrol tadi, bahwa ketika kita ingin membuat seorang anak menjadi disiplin, artinya bahwa anak itu dia bisa mengontrol dirinya dengan tindakan-tindakan yang tepat pada nilai-nilai yang dihargai. Dan tentunya nilai-nilai yang dihargai ini adalah sesuatu hal yang untuk mencapai tujuan mulia. Dan bertolak dari kurikulum merdeka, nilai yang dihargai, nilai yang dimaknai tadi tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ini yang dimaknai sebagai nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif yang akan saya tanamkan pada anak-anak, bahwa kesadaran dari anak itu, tindakan yang anak itu lakukan sesuai dengan nilai yang dia pegang. Nilai untuk mencapai tujuan yang mulia. Di sini profil pelajar Pancasila berkebinekaan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Lalu tadi saya juga harus mengetahui 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang ingin saya tanamkan kepada anak-anak ketika dia akan melakukan sesuatu, itu bukan untuk motivasi yang pertama ini. Saya menghindari untuk anak melakukan sesuatu, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tetapi yang saya pahami di awal dan yang pendekatan yang saya berikan kepada anak-anak bahwa menjadi anak itu akan melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya.
Nah, di sini Bapak Ibu sering kita terjebak dengan yang namanya hukuman. Karena tadi tantangan yang saya hadapi adalah kita sering beranggapan bahwa untuk mendisiplinkan anak-anak kita menggunakan hukuman. Di sini yang saya tampilkan ketika kita ingin mewujudkan positif, kita harus bisa hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu apa, dan institusi itu apa. Bapak Ibu bisa dilihat di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Intinya apa Bapak Ibu? Hukuman itu seringkali, silakan Pak Ibu, ya, seringkali ya sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Bentuknya tuh paksaan. Dan kurang lebih itu berasal hanya dari satu pihak. Dan itu akan menyebabkan anak membenci kedisiplinan. Kalau kita langsung memberikan hukuman. Kalau konsekuensi Bapak Ibu bahwa hal itu memang harus terjadi. Sehingga apa Bapak Ibu, anak akan menghargai disiplin. Lalu konsekuensi seringkali terjadi karena sebelumnya sudah ada kesepakatan. Itu kurang lebih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi di dalam hukuman juga itu kalau secara kasar kita lakukan itu akan membuat anak sakit, baik secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau misalnya saya tanya Bapak Ibu, ingat tidak guru ketika Bapak Ibu ada dalam bangku sekolah? Pasti yang Bapak Ibu ingat adalah guru yang pernah memberikan hukuman. Atau guru yang sangat baik. Biasanya itu tidak terlepas dari dua hal ini. Oke, Bapak Ibu, tadi ada langkah kedua yang saya lakukan, yaitu dengan keyakinan kelas. Setelah memahami tentang makna disiplin, paradigma berpikir saya ubah menjadi bahwa untuk mengontrol sesuatu itu harus lahir dari dalam diri anak. Tidak bisa kita paksakan. Sehingga dalam membuat aturan itu dimulai dengan kesepakatan. Biasanya kesepakatan kelas. Lalu dia akan naik menjadi keyakinan kelas. Nah, ini yang saya lakukan, keyakinan kelas. Ciri-cirinya seperti apa, Bapak Ibu, keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dia bersifat lebih abstrak dari peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua bahwa keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal, sesuatu yang bersifat umum. Yang ketiga adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Lalu yang ketujuh itu keyakinan kelas yang dibuat itu bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini saya melibatkan seluruh warga kelas. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Ini contoh aksi nyata yang pernah saya lakukan di kelas. Bermula dari kesepakatan belajar, itu seperti aturan. Nah, pada saat kita membuat kesepakatan belajar ini, Bapak Ibu, ini di sini saya melibatkan seluruh warga kelas. Jadi mereka ada yang mengatakan tepat waktu, jaga kebersihan, disiplin, aktif dalam berdiskusi, menggunakan HP saat dibutuhkan. Lalu mereka juga mengatakan bahwa siap menerima konsekuensi, selalu hadir dalam pembelajaran. Kemudian dari kesepakatan belajar ini, Ibu Bapak, saya berusaha dengan anak-anak untuk bagaimana kita melihat nilai yang lebih umum ketika kita ada dalam tepat waktu, disiplin yang mereka maksudkan yaitu ya tepat waktu tadi, rapi dalam
pakaian. Maka di situ nilai yang mau kita ambil dari 2 poin ini adalah tanggung jawab. Sehingga keyakinan kelas yang saya ambil dari kelas ini adalah yang pertama, tanggung jawab. Lalu aktif dalam berdiskusi, dalam artian kalau ada yang berbicara satu mendengarkan, berbicara mereka mendengarkan. Nilai yang kita yakini di situ ternyata adalah saling menghargai. Lalu di sini selalu hadir dalam pembelajaran, mengumpulkan tugas waktu itu mereka menyampaikan, maka nilai yang diyakini adalah berkomitmen, komitmen ya, sehingga saya tuliskan bahwa berkomitmen terhadap setiap tugas. Siap menerima konsekuensi dalam artian di situ kita sudah ada kesepakatan ya, apapun yang dilakukan punya tujuan dan ada konsekuensi dari setiap hal yang kita lakukan. Sehingga keyakinan kita bahwa pada akhirnya menjadi diri yang terbaik. Itu yang diyakini oleh kelas. Kemudian yang terakhir, jaga kebersihan. Keyakinannya bahwa menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat di sini dari kesepakatan belajar yang kita buat, kemudian kita mengambil nilai-nilai universal apa, nilai-nilai umum apa yang kita tuangkan menjadi sebuah keyakinan. Dan ini diyakini oleh kita semua di dalam kelas. Baik Bapak Ibu. Nah, ada yang keyakinan kelas sudah menjadi keyakinan sekolah, ya keyakinan kelas menjadi keyakinan sekolah di sekolah kami itu adalah 5S, satu budaya positif, yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Dan ini salam jabat. Dan saya punya cerita Ibu Bapak. Ada siswa kami yang sudah tamat, ketika dia bertemu kami karena saya rumahnya di Kupang, sekolah saya di Tekari, kurang lebih saya tiap hari itu bolak-balik ke Tekari. Jadi satu kali saya bertemu dengan siswa saya di Bundaran, dia langsung datang dan menyapa selamat sore Ibu dan langsung salam jabat. Karena salam jabat yang dia lakukan ini bukan karena ada aturan atau misalnya ketika dia tidak salam itu ada hukuman yang kita berikan. Tapi dia meyakini bahwa menghormati orang lain itu penting. Jadi dimanapun dia bertemu, dia langsung datang salam dan menyapa. Ini karena saya ada pada posisi SMK ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau SMK dan siswa yang lakukan ini adalah anak laki-laki. Dan dia waktu itu ada di jurusan TKR. Saya di dalam hati kecil saya merasa bahwa wah luar biasa. Ternyata yang dia lakukan itu disiplin positifnya tuh berhasil. Karena dia melakukan itu karena kesadaran dari dalam dirinya. Dia menghargai nilai saling menghormati. Ketika kita melakukan pendekatan ke anak ini, bukan mengiming-imingi dengan sesuatu hal, atau karena takut dihukum. Ternyata dia meyakini hal yang sama. Oke, Bapak Ibu, di sini tadi saya menyampaikan tentang posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer itu untuk apa? Untuk mengetahui kebutuhan dasar dari anak. Kita perlu pahami bahwa berdasarkan paradigma tadi di awal ya, yang tadi saya katakan saya harus merubah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol, paradigma teori pilihan. Ya. Di sini ada kebutuhan dasar manusia dan ini juga dimiliki oleh seorang anak. Setiap anak dalam melakukan sesuatu hal pasti punya tujuan. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia. Apa saja kebutuhan yang kita lihat? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini kebutuhan dasar yang harus kita ingat, yang harus kita pertimbangkan ketika anak-anak melakukan sesuatu, termasuk ketika anak ini dia melanggar aturan. Pasti erat kaitannya dengan kebutuhan dasar apa yang akan dia penuhi. Nah, disinilah bagaimana kita memainkan
peran posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru ini tadi aksi yang saya lakukan adalah saya menempatkan diri sebagai seorang manajer. Ada 5 posisi kontrol guru, Bapak. Yang pertama bahwa guru sebagai penghukum, itu ciri-cirinya kalau misalnya anak datang terlambat, ya Bapak Ibu, itu langsung kita bilang, misalnya Dian ya, Dian, kamu baru datang. Itu tidak ditanya alasan, tapi kita bilang, kamu ini ulang-ulang saja datang terlambat, langsung cepat lari keliling lapangan 10 kali atau jam push up. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Atau misalnya kita memiliki posisi kontrol sebagai yang kedua ya, posisi kontrol yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Dulu sebelum saya memahami tentang budaya positif, saya adalah seorang guru yang ada pada posisi pembuat rasa bersalah. Dengan wajah yang memelas, dengan sedih, saya selalu bilang seperti ini kepada anak. Pernah ya ada kasus anak ini dia malas datang sekolah ataupun bolos. Jadi dia datang dari rumah tapi tidak sampai sekolah. Maka saya panggil dan saya bilang, kamu ini tidak kasihan kan dengan orang tua? Orang tua kamu itu dia sudah bekerja sepanjang hari di panas terik. Kamu senang dengan perilaku yang kamu buat. Kamu tahu tidak, karena kamu, ibu terus disorot oleh guru-guru yang lain. Karena kamu malas masuk, ibu juga dipanggil kepala sekolah ditanya, apa kamu tidak merasa kasihan dengan ibu? Itu anak akan, aduh ibu minta maaf ibu. Anak akan merasa bahwa dia paling bersalah. Semua hal yang dilakukan itu gara-gara dia. Tanpa kita sadari, anak ini kita sudah buat dia ada pada posisi yang tepat. Posisi teman, posisi pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Maka saya lebih memilih menempatkan pada posisi manajer. Oke, baik. Dengan menggunakan pendekatan restitusi. Intinya bahwa Bapak Ibu restitusi yang digunakan di sini adalah bagaimana menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya mereka. Jadi mereka bisa memperbaiki diri, bukan fokus pada masalah, tapi fokus pada solusi untuk membuat karakter mereka lebih kuat dan mereka bisa diterima kembali di kelompoknya. Oke, ini nanti bisa Bapak Ibu lihat bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Bagaimana dia menguatkan tindakan. Restitusi juga bukan paksaan, tapi dia adalah bentuk tawaran. Dan intinya bahwa restitusi ini fokus pada solusi dan menuntun anak untuk melihat pada dirinya. Dengan restitusi kita bisa menerapkan ya ada tiga tahapan, 3 langkah yang disebut dengan segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nah ini Bapak Ibu yang saya lakukan tahapan restitusi di kelas pada saat sebagian anak-anak itu tidak mengerjakan tugas. Dari menstabilkan identitas mereka dalam artian bahwa semua orang pernah tidak mengerjakan. Ada juga yang tidak pernah tidak mengerjakan tugas. Itu wajar. Tetapi bagaimana dilihat lagi validasi tindakan yang mereka lakukan. Apa keyakinan kita tadi? Berkomitmen, tanggung jawab. Kemudian yang terakhir ya dari segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini yang saya tampilkan adalah keyakinan. Setelah mereka memvalidasi tindakan yang mereka buat tersebut adalah tidak benar, tidak sesuai dengan yang mereka yakini, maka selanjutnya adalah keyakinan mereka bahwa mereka harus menjadi anak yang bertanggung jawab, berkomitmen untuk menyelesaikan setiap tugas. Sehingga di sini mereka, saya kasih post-it, mereka tulis tindakan yang mereka lakukan, kemudian
keyakinannya kita sampai pada tindak lanjutnya kita. Ini bagian restitusi. Lalu di sini Bapak Ibu, ini ketika ada anak yang mereka bermain HP di dalam kelas, pendekatan yang saya lakukan adalah dengan restitusi. Oke. Jadi saya sampai di sini dulu, saya putar satu video terakhir bagaimana ketika saya melakukan restitusi dengan anak-anak ya. Baik, sebentar. Sampai di sini mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan mungkin sebelum saya melanjutkan pada segitiga restitusi ini. Mungkin ada juga yang mau sharing dari Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu lakukan. Halo. Atau kalau memang tidak bisa secara langsung, boleh Bapak Ibu di kolom chat. Selamat sore, Ibu. Iya, selamat sore. Maaf saya tidak bisa menyalakan kamera. Ya, tidak apa-apa, Bu. Silakan Bu, boleh menyebutkan nama. Baik. Dari mana? Saya Mardia dari SMA Negeri 1 Nangapanda. Ya, Bu. Bu Mardia, silakan, Bu. Baik, Ibu, ini kalau saya mendengarkan penjelasan Ibu, maaf baru saya bergabung tadi, jadinya saya baru mendengarkan materi yang Ibu jelaskan. Saya mengalami hal yang tadi yang Ibu jelaskan itu, tapi penyelesaian akhirnya saya itu sedikit kurang mendidik, maksudnya seperti kepada peserta didik itu. Contohnya, apabila mereka datang terlambat, saya bagian pikir nih Bu, saya cuma memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang sudah ada di sekolah saya. Contohnya, apabila datang terlambat 5 menit, maka saya akan menghitung poin keterlambatan mereka selama seminggu. Setelah itu didapatkan hasil poinnya nih. Hasilnya itu sanksi yang diberikan karena kesepakatan bersama itu peserta didik membersihkan taman bunga, merawat bunga, merawat taman, seperti itu saja Ibu. Tapi tingkat keterlambatan itu semakin hari semakin meningkat. Dan diminta untuk ada perubahan dalam sanksinya, karena itu kesepakatan jadinya tidak bisa. Jadinya peningkatan terus keterlambatan dari setiap siswa yang sama. Tapi saya tidak melakukan hal yang seperti Ibu tadi itu. Tapi saya mohon dijelasin kembali Ibu, bagaimana cara penyelesaian supaya setelah di piket itu saya bisa membimbing peserta didik saya itu yang terlambat, yang orang yang sama saja itu supaya bisa jerah begitu. Atau bisa berubah, maaf, bisa berubah. Terima kasih Ibu, selamat sore. Oke, terima kasih Bu Maria. Di sini sebenarnya yang dilakukan di sekolah itu adalah bagaimana posisi kontrol dari guru piket itu sebagai penghukum. Dalam artian bahwa seperti yang di awal tadi, tantangan kita di dunia pendidikan ketika bicara disiplin, hukuman itu kita berpikir efektif untuk meningkatkan kedisiplinan anak. Dan akibatnya apa? Bahwa anak akan merasa takut dengan yang namanya disiplin. Perubahan itu tidak akan terjadi karena anak hanya
takutnya dengan hukuman saja. Dan seperti peristiwa tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mariam, itu sebenarnya bahwa kita belum ada pada bagaimana menciptakan yang namanya disiplin positif. Disiplin positif yang di sini dimaksud adalah bahwa anak menyadari dari dalam dirinya bahwa dia harus datang tepat waktu karena dia berkomitmen. Nilai saya yakin itu adalah komitmen. Oke, jadi ibu bisa menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Nah, bagaimana sekolah? Karena ini namanya aturan. Nah, itu kalau dalam teori kontrol ya, untuk menciptakan budaya positif, kita perlu melibatkan semua komponen ketika kita mau membuat sebuah aturan atau kesepakatan. Dan ini harus dipahami oleh semua warga sekolah. Nah, apakah yang kita berikan itu adalah hukuman, konsekuensi, atau sebagai bentuk restitusi? Jadi alangkah baiknya konsekuensi yang kita bilang itu, apakah itu benar konsekuensi atau hukuman? Apa kaitannya datang terlambat dengan membersihkan kamar mandi tadi ya, Bu? Nilai kebajikan apa yang bisa kita peroleh? Kita kaitkan nih ceritanya. Kalau datang terlambat berarti kehadiran tepat waktu ya. Yakinnya kehadiran tepat waktu berarti yang ingin kita mau anak-anak miliki karakternya itu adalah tanggung jawab dan komitmen untuk bisa hadir tepat waktu di sekolah. Caranya seperti apa? Ibu bisa menggunakan restitusi ini, segitiga restitusi. Baik, saya coba di sini saya coba mempraktekannya. Bagaimana ketika seorang anak ini terlambat, dia datang terlambat ke sekolah. Saya coba share ya. Kelihatan ya? Lihat Ibu. Oke. Suaranya tidak kedengaran, Ibu. Oke, baik, sebentar ya. Suaranya tidak kedengaran. Saya coba pindahkan dia dulu. Sebentar ya. Ya, Bu. Jadi pada intinya Ibu, kadang kita kalau ada siswa yang terlambat, kita lebih memposisikan diri sebagai penghukum. Kita tidak menggunakan restitusi, kita tidak bertanya kepada anaknya alasan
Kenapa sampai dia bisa datang terlambat? Karena kembali lagi, setiap hal yang dilakukan oleh seorang anak atau kita ya, tanpa harus seorang anak ya, itu pasti ada tujuan. Sama halnya juga dengan yang anak datang terlambat. Nah, di sini seringkali kita tidak memperhatikan hal tersebut. Kita langsung saja tanpa mau mendengarkan. Kalau tidak, saya coba putarkan video ini ya, sebagai lebih mempermudah ketika ibu memahami tentang restitusi. Saya coba share dulu. Oke, di sini Pak Andri lagi resen. Silakan Bapak, mungkin mau ingin berbagi, silakan Pak Andri. Pak Andri. Ya, baik, makasih Ibu Dian. Saya sangat berbangga karena pada sore hari ini, petang ini kita bisa berkumpul di sini. Inilah satu media di mana kita bisa bertukar pikir dan berbagi pengalaman dan pendapat. Memang disiplin, untuk merubah gaya disiplin di NTT ini memang cukup berat, Ibu Dian. Karena mindset Bapak Ibu guru tentang pola lama itu masih sangat kuat. Bahwa tindakan menghukum itu masih menjadi salah satu cara yang lebih ampuh daripada membiarkan anak atau menasihati anak. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa manfaat dari segitiga restitusi ini sangat baik sekali. Apa yang sudah dibagikan oleh Ibu Dian ini sebenarnya ingin membuat siswa itu sadar bahwa disiplin itu sangat penting. Dan yang kedua, disiplin itu bisa sangat bermanfaat bagi masa depannya. Bahwa saya berdisiplin agar saya bisa memperoleh sesuatu ke depan. Masa depan saya akan cerah. Karena ada suatu kalimat yang mengatakan kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka orang lain itu akan mendisiplinkan kita. Tinggal kita pilih. Kita yang mendisiplinkan diri kita sendiri, ataukah orang lain yang mendisiplinkan kita. Nah, ini suatu pilihan, dan saya rasa itu harus dimulai dari dunia pendidikan. Dan saya rasa seperti tadi Ibu Dian bicara itu sangat penting. Kita guru-guru harus menghindari yang namanya menghukum. Karena seperti seorang guru, atau kita misalnya apalagi Ibu di SMK, Ibu Dian di SMK, misalnya kita memaku sebuah kayu yang masih mulus, kita paku kayu itu. Tapi setelah kita cabut paku itu, ternyata bekas paku yang ada di kayu itu tidak akan hilang. Itulah yang dimana kalau kita melakukan penghukuman itu seperti Ibu Dian bilang, akan membekas. Wais, dulu itu ibu jahat sekali. Saya terlambat, dia suruh saya mencuci kamar mandi. Bapak Ibu sadar atau tidak, anak-anak akan menyimpan dalam otak yang tidak sadar. Lalu ketika dia menjadi guru, dia akan membalaskan dendamnya kepada anak-anak yang lain. Sehingga anak-anak yang dihukum itu akan terus menjalani suatu lingkaran yang disebut lingkaran setan. Minta maaf, agak keras. Tapi kenapa? Karena tidak bisa keluar dari cara yang pola yang lama. Karena terus diturunkan. Ini saya hukum dia, besok lusa, saya juga murid, saya pernah dihukum seperti ini. Saya hukum balik lagi. Jadi disiplin di Indonesia itu bukan karena kesadaran, tapi karena keterpaksaan, karena ketakutan. Di saat kita tidak ada yang kita takuti, kita kan bebas berbuat apa saja, saya mau apa saja menurut hati kita. Kita kan tidak disiplin karena tidak ada yang mengatur kita, tidak ada aturan. Tapi yang baik itu tanpa aturan pun kita tetap bisa disiplin. Mungkin dari saya seperti itu, Ibu. Makasih, Ibu Dian.
Baik, terima kasih Pak Andre, luar biasa. Jadi seperti itu ya, Bu Mardia. Ketika kita ingin yang namanya menciptakan budaya positif, yang kita tanamkan kepada anak itu sedang mungkin dan seharusnya kita tidak menerapkan yang namanya hukuman. Tapi kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Saya sementara coba mengupload video saya yang berkaitan dengan bagaimana saya menangani anak yang terlambat. Tetapi karena kita sudah ada pada room ini, saya juga coba sharing dulu video ini sehingga Bapak Ibu bisa melihat ada di mana posisi kontrol. Lalu bagaimana kita bisa untuk menghadapi siswa. Kebetulan 5 posisi kontrol ini berkaitan dengan siswa yang terlambat. Ya, jadi saya putarkan dulu ini sambil mengupload ya yang pernah saya lakukan. Oke. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Izin Bu, tolong dibesarkan volume videonya Bu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, baik. Itu tadi Bu Mardiam, dan saya sudah menerapkan ini ketika saya berhadapan dengan siswa yang terlambat. Dengan pendekatan-pendekatan ini, tadi aksi yang saya lakukan adalah saya mau menempatkan diri pada posisi manajer ini. Jadi ketika siswa itu datang terlambat, saya bertanya, tadi pada video saya itu seperti itu. Kemudian saya tahu pada akhirnya, oh dia terlambat karena pagi-pagi itu dia harus bersama dengan ibunya mengantarkan adiknya ke sekolah. Nah, jadi dari situ ini yang kita harus ubah pemikiran kita ya, bahwa untuk menciptakan disiplin itu anak dia harus tahu apa yang dia lakukan. Jadi fokus kita bukan pada masalah dia terlambat, tapi fokus kita adalah bagaimana caranya anak ini supaya dia tidak terlambat lagi. Dan yang untuk pada akhirnya dia tidak terlambat itu bukan kita yang harus menyuruh dia tidak terlambat, tapi dia sadar dari dalam diri, dia menemukan
bagaimana caranya yang harus dia lakukan untuk nilai yang dia yakini tadi, tanggung jawab dan berkomitmen. Kira-kira seperti itu, bagaimana Bu Mardia? Baik Ibu, terima kasih banyak. Tapi Ibu, maaf ini, apabila ini kondisi alam ya, atau tempat tinggal yang menjadi masalah nih. Contohnya anak saya ini kan di kampung nih Bu. Jadinya jarak antara sekolah dengan tempat tinggalnya itu jauh. Tidak memungkinkan dia untuk kos atau asrama begitu. Nah, habis jalannya cukup banyak kondisinya ya, kondisi jalannya yang tidak memungkinkan dia untuk bisa tepat waktu sampai ke sekolah. Banyak cara yang sudah saya lakukan untuk saya punya anak ini. Kebanyakan anak-anak kami itu tinggalnya bersama orang tuanya di kampung. Karena fasilitas yang di sekitar sekolah itu untuk kos-kosannya apanya itu tuh kurang sekali. Bagaimana caranya saya supaya apakah ini kan maksudnya mau masukin tahun ajaran baru ini, apakah waktu masuk sekolahnya itu kita sepakati untuk 7.30 kah atau atur waktunya atau bagaimana ya Ibu? Minta solusinya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi kalau persoalan jalan berarti jam masuknya itu perlu diperhatikan. Terus yang kedua, intinya adalah bahwa nilai yang diyakini oleh anak itu, dia masuknya jam berapa. Jadi libatkan mereka untuk memutuskan waktu masuk sekolah. Itu langkah yang pertama. Jadi aturan yang dibuat kalau bisa melibatkan orang tua beserta anak, mungkin yang mewakili, dan juga dari pihak sekolah. Sehingga jam masuknya itu tuh disepakati bersama. Lalu yang kedua bahwa seperti yang video yang tadi atau yang pernah saya lakukan adalah tanya dulu ke anak. Anak tahu masuknya jam berapa. Apa yang harus anak lakukan? Jadi misalnya kalau dia tinggal jauh, berarti waktu bangunnya itu yang harus dia perhatikan. Dan waktu bangunnya itu bukan kita guru yang ingat ya, besok kamu harus bangun jam sekian. Sedapat mungkin dari pertanyaan-pertanyaannya kita, anak ini dia menyadari bahwa dia harus bangun jam sekian. Karena jaraknya dari rumah sampai ke sekolah itu jauh. Jadi dia harus mengatur waktu bangun. Mungkin ini bisa dicoba Ibu. Mohon izin tadi Ibu Mardia dari jenjang SD, SMP atau SMA? SMA Ibu. Oke, apalagi ini jenjang SMA. Jadi bagaimana melahirkan berarti ini masalahnya persis ya. Apakah pernah mencoba untuk ditanya dulu ke anak? Intinya adalah bahwa sesuatu yang diputuskan itu bukan karena guru yang menyuruh, tapi anak itu sadar untuk mau melakukannya. Dengan cara bagaimana yang pendekatan tadi, restitusi. Dipanggil anaknya, ditanya, kemudian anak itu menjawab. Jadi apa yang anak itu jawab, itu adalah komitmen dirinya anak itu. Sehingga kalau misalnya nanti dia datang lagi seperti apa, itu diikuti terus. Supaya budayanya ini bukan karena takut dihukum, bukan karena jarak bagaimana, tapi ada keyakinan dari dalam diri anak itu untuk mau merubah, untuk mau melakukan. Terima kasih banyak Ibu. Silakan menggunakan restitusi tadi dengan bertanya-tanya. Jadi jangan bilang kamu nanya, tidak ya Bu ya. Maksudnya dengan pola-pola pertanyaan. Yang pertama bahwa menstabilkan identitas. Yang kedua adalah tadi yang kami lakukan validasi tindakannya. Lalu yang ketiga adalah meyakinkan apa yang dia yakini dengan rencana tindak lanjut. Oke, di sini ada 2 orang yang sudah raise hand. Yang pertama silakan Pak Julius, yang kedua ada Ibu Jen. Silakan Pak Julius. Kita akan sampai di jam 4.30. Silakan Pak Julius. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk semua. Saya kurang tahu ini forumnya Sore. guru
forum yang guru penggerak atau calon guru penggerak saya juga kurang tahu karena saya punya teman pengajar praktek juga ada di dalam ini Pak Andri ini. Siap. Baik Bapak, mungkin saya konfirmasi di awal. Ini praktik baik yang saya bagikan untuk Bapak Ibu guru. Jadi tidak ada pada lingkup-lingkup khusus misalnya hanya dari guru penggerak. Tapi ini kita berbagi praktik baik untuk rekan-rekan guru untuk kita mewujudkan budaya positif. Silakan Oke, baik Pak Bu. Julius. Oke. Supaya nanti saya kontennya tidak salah begitu. Jangan sampai saya berbicara dari sisi CGP lagi. Oke, baik. Saya selamat sore semua Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Bapak Andri, Ibu Dian, Salam dan sukses. bahagia. Saya mencoba membagi dari sisi pengalaman saya. Kebetulan saya sebagai kepala sekolah dan pernah menjadi pengajar praktek sama-sama dengan Bapak Andri. Saya coba membagi pengalaman. Saya mengambil pada posisi teman, pemantau, dan manajer. Begini Bapak Ibu, untuk menegakkan disiplin itu memang susah, sulit. Karena kita lihat latar belakang keluarga, geografis, ekonomi yang menyebabkan siswa itu disiplin atau tidak. Jangankan siswa, guru. Karena di setiap kita seperti yang tadi ibu siapa yang sudah sampaikan itu dengan jarak yang begitu jauh dan seterusnya. Tetapi yang praktik baik yang saya lakukan di sekolah saya, kebetulan saya kepala sekolah, setiap pagi saya berdiri di gerbang dan memantau siapa yang terlambat, guru, siswa dan seterusnya. Praktik baik yang saya lakukan itu seperti ini. Saya ada 3 posisi itu yang saya gunakan. Yang pertama saya berdiri sebagai teman. Yang kedua, saya berdiri sebagai pemantau. Dan yang ketiga, saya berdiri sebagai manajer. Saya berbicara sebagai teman dulu, teman-teman, Bapak Ibu guru. Ketika siswa datang, saya tanya satu persatu, karena sekitar 700 siswa itu saya kenal satu persatu. Saya tanya, kenapa terlambat? Saya coba memilah yang jaraknya misalnya di Koldoki, di Ragnamo, di Asam 3, itu saya pisahkan. Saya coba sharing dengan mereka. Saya sharing, saya tahu latar belakang mereka, saya tanya kenapa terlambat dan seterusnya. Saya ketika saya bertanya, mereka jawab terlambat, demo tidak ada dan seterusnya. Seperti yang tadi Ibu Dian katakan, saya memberikan semacam satu motivasi bahwa ketika terlambat apa yang akan terjadi. Di sini saya menyadarkan mereka untuk membangun kedisiplinan itu mulai dari diri sendiri. Nah, dalam perjalanan waktu ketika saya melakukan itu, teman-teman saya sendiri mendapat tantangan dari Bapak Ibu guru bahwa saya kepala sekolah yang berpihak kepada siswa. Yang ini yang sering terjadi ketika seorang guru menerapkan restitusi positif dalam penegakan disiplin, maka akan imbasnya itu ada terjadi kecemburuan di sana sini. Nah, kita kembali kepada siswa tadi. Saya coba menerapkan itu, mencari tahu keberadaan mereka, latar belakang mereka, ekonomi keluarga mereka dan seterusnya. Dan saya membangun kesadaran mereka dan perlahan-lahan saya bergerak sebagai pemantau. Saya bergerak sebagai pemantau. Jadi ketika sebagai pemantau, saya menerapkan disiplin. Tetapi sebelumnya saya berdiri sebagai teman dulu, saya mengajak mereka dulu, menyadarkan mereka dulu. Nah, ketika saya menjadi pemantau, saya menerapkan disiplin. Karena di situ mereka sudah akrab dengan saya. Mereka tidak lagi, memang posisi kepala sekolah, mereka tidak lagi menganggap saya sebagai kepala sekolah, tetapi ketika mereka terlambat, mereka malunya minta ampun. Jadi saya mencoba mengajak mereka. Nah, pada tahap yang berikut Bapak Ibu, saya berdiri sebagai manajer. Saya berdiri sebagai manajer dengan tindakan-tindakan seperti membangun komunikasi, memberikan kesempatan mereka untuk menyadarkan diri dan seterusnya. Nah,
Dari situ teman-teman, Bapak Ibu semua, dari sekian misalnya ada 70-an yang terlambat, perlahan-lahan setiap hari perlahan-lahan akhirnya turun sedikit-sedikit sedikit-sedikit. Sekarang perkembangan terakhir yang sebelum libur itu dia turun menjadi 10 orang yang terlambat. Artinya ini tidak statis, tetapi karena pengaruh psikologi siswa dan seterusnya, maka mungkin bisa. Tetapi ini kita lakukan berulang-ulang. Harus dilakukan berulang-ulang dan tidak bisa hanya kepala sekolah saja Bapak Ibu. Semua guru harus bergaining, mengerti, memahami dan harus bisa menerapkan restitusi positif sehingga anak-anak ini dibangun kesadaran dari diri sendiri, bukan paksaan, bukan dengan hukuman. Karena anak ini kalau kita tidak beri kebebasan mereka untuk bertanggung jawab dengan menyadarkan mereka, maka ya itu tadi, anak-anak ini tidak punya kedisiplinan dalam hidup dan seterusnya. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu, ketika apel saya menyampaikan seperti yang tadi Ibu Dian katakan, saya meminta persetujuan mereka terkait dengan jam masuk pagi. Kami sepakat bersama, saya masukkan mereka dalam satu ruangan, kelas 10, 11, 12. Kami bersepakat dengan saya sebagai kepala sekolah, kami buat tanda tangan di atas meterai. Saya tanya kepada mereka, kamu maunya datang jam berapa? Tutup pagar jam berapa? Mereka rame-rame mengatakan, saya tawarkan waktu itu, saya tutup pintu atau tutup pagar itu 7.15. Mereka rame-rame mengatakan, Bapak kasih kami kesempatan 7.30. Oke, kita sepakat 7.30, perwakilan kelas tanda tangan di atas meterai. Dan terjadi bahwa sampai 7.30 tutup pintu atau tutup pagar, hanya sisa 5 atau 6 orang yang di luar pagar. Nah, berikutnya lagi, rapat orang tua ketika pembagian rapor, saya buat kesepakatan dengan orang tua tentang kedatangan siswa di pagi hari, yaitu 7.15 dan sesuai dengan kesepakatan siswa 7.30 kami tutup pintu. Orang tua sepakat. Maka konsekuensinya adalah ketika siswa yang terlambat karena kesadaran dirinya, kami kasih pulang. Dan itu tidak ada komplain kiri kanan. Itu hanya sekedar bahwa membangun kedisiplinan dia, siswa yang bersangkutan. Dan itu kami sudah terapkan. Hanya saja teman-teman semua, di dalam kita satu lembaga ini, tidak semua Bapak Ibu guru itu punya persepsi yang sama tentang penerapan restitusi positif itu di sekolah. Karena pola atau mindset kita semua ini tidak sama. Ada yang masih bergerak dengan mindset yang lama, pola pikir yang lama. Ada yang sudah bergerak maju. Nah, ketika dalam penerapan restitusi positif ini, ada yang terima, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi ini hal yang positif yang Ibu Dian sudah bagikan ini, kami juga sudah lakukan di sekolah, sudah terapkan di sekolah. Tetapi itu tadi kembali kepada Bapak Ibu guru, di mana saya sampaikan mungkin di setiap sekolah itu tidak semua guru punya rumah di lingkungan sekolah, sehingga kita melakukan penerapan positif, restitusi positif untuk siswa akan berimbas pada guru. Maka ini ada konektivitasnya antara disiplin positif terhadap restitusi positif terhadap guru maupun terhadap siswa. Juga saya di sekolah sini juga saya sudah lakukan penerapan restitusi positif ini juga kepada guru. Ya, bersyukurlah setiap hari ada perkembangan. Tetapi kita tidak bisa mengharapkan itu 100% sekaligus dia terjadi disiplin pada diri guru maupun siswa. Nah, ini butuh perjuangan Bu Dian dan teman-teman. Itu tadi seperti yang Pak Andri katakan dan saya coba meminjam Sokrates punya kata-kata, kalau kita mau merubah dunia, rubah dulu diri sendiri. Kalau kita bisa merubah siswa, guru rubah diri dulu. Maka ketika guru bisa merubah diri, restitusi positif dia mulai dari langkah 1, 2, 3 sampai pengemanajer bisa kita lakukan. Terkait dengan itu, bagaimana kita Bapak Ibu guru bisa mengenal diri, merefleksikan diri dalam penerapan disiplin positif,
hal yang sangat-sangat kontradiktif itu ketika guru terlambat, kita melakukan penerapan disiplin maupun menggunakan teman, pemantau maupun manajer tidak bisa, karena kalau guru terlambat siswa akan bertanya, kok kami saja yang diterapkan seperti itu, guru tidak. Ah, inilah mungkin hal-hal yang menjadi kontradiksi dalam penerapan disiplin positif yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang, mungkin terpotong atau tidak holistik. Saya mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang kurang, sekali lagi saya minta maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Dian. Oke, baik. Terima kasih Pak Yulis yang sudah sharing terkait dengan bagaimana berusaha untuk menerapkan budaya positif dalam artian disiplin positif. Tadi yang saya tangkap bahwa ada keyakinan yang kuat bersama, kesepakatan. Silakan Ibu Jen. Terima kasih Bapak Yulis ya. Kita ke Ibu dulu, Raisen. Halo Ibu Jen. Oke, mungkin terpencet. Baik, saya coba kembali putarkan ya yang terakhir sebelum kita. Oh, silakan, Ibu Jen. Oke. Selamat sore, Ibu Dian. Selamat sore. Sehat-sehat, Bu? Salam sehat. Selamat sore, Bapak Ibu guru semua. Ya, silakan. Langsung, Ibu. Oke. Ya, yang pertama, kalau terkait dengan 5 praktik yang diterapkan kepada siswa itu, kalau saya pribadi, saya random antara teman, manajer, kemudian pemantau, ada juga pembunuh karakter. Beberapa hal ketika sudah terlalu mendesak, akhirnya saya membunuh karakter siswa, dan setelah menonton video tersebut, saya merasa saya salah juga. Tapi ada beberapa kendala yang saya alami saat ini. Saya adalah guru SMK, dan Ibu Dian pasti tahu adalah jika guru umum yang mengajar di SMK, otomatis jamnya sangat kecil. Jadi tingkat pertemuan antara guru dan siswa di kelas itu sangat rendah. Kemudian saya pun bukan seorang wali kelas, dan ada banyak tugas tambahan yang tidak berkaitan dengan siswa. Nah, ketika saya mencoba untuk menerapkan praktik baik sebagai manajer ataupun pemantau ataupun teman, pada jam saya mulai berlaku secara efektif, dan ada 15 orang siswa di kelas. Saya mengajar kebetulan di kelas UPW Perjalanan Wisata, dan rata-rata ketika saya mengajar 13-14 orang siswa pasti hadir. Tapi kemudian di luar dari jam saya kembali ada laporan dari teman-teman, UPW anak-anaknya tidak hadir. Ada yang bolos, ada yang alpa, ada yang terlambat, ada yang ini, ada yang itu. Nah, yang menjadi permasalahan di sekolah saya adalah, saya mungkin, Ibu bisa bayangkan tidak, kalau 20 atau 10% dari 100% yang melakukan tindakan itu. Maksudnya, yang lain mungkin masih dalam pola yang lama, yang ketika siswa terlambat, hukuman yang diberikan, pukul, push up, atau apapun itu. Dan maksudnya kita maunya harus penerapan praktik baik itu, tapi bagaimana Ibu mau penerapan kalau kita ada di antara kita kaum minoritas lah. Nah, jadi kita kaum minoritas untuk penerapan itu mayoritasnya masih menggunakan zaman kurikulum 76, 90-an, mungkin ketika saya bersekolah dulu. Kurikulum itu gayanya masih diterapkan hingga saat ini. Jadi kira-kira ada solusi dari Ibu Dian kepada saya untuk bisa saya pakai, sehingga apa yang saya terapkan di kelas yang saya pegang itu
bukan hanya berlaku untuk mata pelajaran IPA saja, tapi juga mungkin berlaku untuk semua mata pelajaran yang mereka ikuti, dan sikap yang dipakai itu terus berlaku. Seperti Ibu itu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Jen. Menarik sekali ya. Bagaimana caranya kita sebagai kaum minoritas menerapkan budaya positif ini. Intinya adalah hal pertama yang kita mulai dari dalam diri. Kalau kita sudah punya konsep budaya positif, artinya bahwa disiplin positif salah satunya, yaitu pertama kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lahirnya dari mana? Lahirnya itu dari kesepakatan bersama. Kita ambil nilai-nilai universalnya, kita buat satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat oleh semua. Nah, kalau kita sebagai kaum minoritas, ketika akan menerapkan ini, lalu kita bertentangan dengan yang lainnya, posisi kita adalah guru, bukan wali kelas, kita mulai dari kelas yang kita ajar. Lalu, karena ini keyakinan kelas, maka anak akan melakukan itu berdasarkan kesadaran dari dalam dirinya. Jadi kalau dari dalam dirinya, dia akan melakukan sesuai dengan nilai yang dia yakini tadi. Jadi berhadapan dengan siapapun, dia akan tetap melakukan sesuai dengan kesepakatannya itu. Nanti hasilnya positif seperti apa, itu yang akan menjadi praktik baik. Baik. Oke, suara saya bisa terdengar? Bisa, Bu. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Seperti saya di sekolah. Saya memulainya itu dari dalam kelas. Jadi kalau misalnya di dalam kelas itu banyak anak yang melakukan kesalahan, maka seperti ini. Jadi kita mulai dari dalam kelas, kalau misalnya jumlahnya yang melakukan di luar dari yang kita sepakati itu Ibu, jumlahnya banyak. Eka. Sudah jam berapa sekarang? Maka ini kita bisa menggunakan post-it lalu membangun keyakinan dari anak-anak bahwa dia akan bertumbuh menjadi anak yang berkomitmen untuk mengumpulkan setiap tugas, bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati. Itu mulai dulu dari dalam kelas. Kalau dia melakukan sesuai dengan apa yang dia yakini, maka guru lain pun dia akan tetap bertahan melakukan sesuai dengan apa yang dia yakini. Jadi ini penting untuk kita mendampingi anak tersebut, lalu menggali apa yang sebenarnya ia yakini. Kebutuhan dasarnya itu apa? Kita cari tahu dulu dengan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira bisa, Ibu Jen? Iya, bisa, Bu. Terima kasih. Oke. Selamat mencoba. Nanti dicoba, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Ini saya coba memutarkan. Ini praktik restitusi yang ingin saya tunjukkan. Selamat pagi Eka. Sudah jam berapa sekarang? Jam 7.30. Yang Eka tahu sekolahnya dimulai berapa? Pukul 7 tepat. Apa yang terjadi sehingga Eka baru datang di jam 7.30 ini? Masih mengantarkan adik ke sekolah. Eka masih mengantarkan adik ke sekolah. Oke, baik. Ibu memahami alasan yang sudah disampaikan oleh Eka dan soal-soal terlambat. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama.
Nah, baik Bapak Ibu, di situ ada satu pernyataan yang saya sampaikan bahwa kesalahan terlambat itu tidak hanya dilakukan oleh Eka, tapi Ibu juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, di sini artinya yang tadi dalam posisi restitusi itu Bapak Ibu, itu adalah membuat anak yang tadinya merasa gagal bahwa salah itu wajar, salah itu manusiawi. Ini adalah menstabilkan identitas dari si anak tersebut. Jadi nanti dia akan tahu bahwa bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi lebih baik, lebih positif. Oke. Selanjutnya, kira-kira apakah yang harus Eka lakukan sehingga tidak datang terlambat lagi? Menggunakan kendaraan lain. Menggunakan kendaraan lain. Apakah hal tersebut bisa Eka lakukan? Bisa Ibu. Siapa saja yang akan mendukung Eka sehingga Eka bisa menggunakan kendaraan lain? Orang tua. Orang tua. Baik. Apakah ada orang lain yang dibutuhkan sehingga Eka bisa menyelesaikan atau menggunakan kendaraan lain? Hanya orang tua. Oke. Kira-kira nilai apa yang Eka yakini artinya begini? Kan saat ini Eka sudah datang terlambat. Nilai apa yang Eka yakini yang berkaitan dengan kehadiran di sekolah? Tanggung jawab. Apakah ada nilai yang lain? Disiplin waktu. Disiplin waktu, komitmen untuk disiplin waktu ya Eka. Berarti Eka meyakini bahwa ada tanggung jawab, ada komitmen untuk datang sekolah tepat waktu. Kapan Eka akan mulai menggunakan kendaraan sendiri? Mulai dari besok. Mulai dari besok dan seterusnya sehingga hadirnya bisa lebih tepat waktu. Jam berapa Eka bangun? Jam 5. Jam 5 pagi. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya silahkan untuk menggunakan kendaraan sendiri dan meyakini apa yang tadi sudah Eka sampaikan. Semoga hal ini tidak terulang lagi. Apakah Eka bisa? Nah, Bapak Ibu, di situ terlihat bahwa ketika kita menstabilkan identitas anak, kita validasi dulu ke anak ini bahwa yang dia lakukan itu salah. Bahwa tapi ada langkah-langkahnya ya, tidak dengan posisi menghukum. Dan pada akhirnya dia menyadari apa yang harus dia lakukan supaya dia bisa hadir tepat waktu. Selanjutnya adalah bagaimana keyakinan itu bisa dia lakukan. Kita tanya langsung ke anaknya. Dan jika kita sudah lakukan ini dan terus berulang, maka kita bisa mulai melihat mungkin ada faktor-faktor lain yang kembali lagi pada kebutuhan dasar dari manusia tersebut. Mungkin bisa saja yang ada masalah dengan orang tua atau dia tinggal dengan pengampu. Nah, di situ yang nanti kita lihat kembali dengan pola restitusi ini juga. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, Selamat pagi Eka. Yang terakhir ini adalah refleksi yang saya akan putarkan Saya untuk Welmina kita semua. Alro, saya siswi SMK Negeri Satakari. Setelah saya melakukan pelanggaran, saya Welmina Alro. Dari anak-anak. Saya siswi SMK Negeri Satakari. Saya akan memberitahu apa yang saya rasakan saat ditanya menggunakan segitiga restitusi. Saya merasa saya lebih jujur terhadap guru dan tidak takut untuk menanyakan sesuatu. Terima kasih. Saya Welmina Alro, saya siswi SMK Negeri Satakari. Setelah saya melakukan pelanggaran, saya ditangani segitiga restitusi dan perasaan saya lega dan bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Saya Welmina Alro. Baik Bapak Ibu, itu refleksi dari anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu di luar dari aturan yang ada. Saya mencoba melakukan
pendekatan restitusi kepada mereka. Jadi itu adalah ekspresinya mereka. Mereka merasa bahwa bisa berkata lebih dengan jujur kepada guru, bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, serta ada yang paling penting, perubahan perilaku secara sadar. Dan itu yang saya alami juga ketika saya menerapkan restitusi ini, bahwa ada perubahan perilaku dari anak ini. Dan kalaupun saya menerapkan restitusi tapi masih terulang, berarti kita gali lagi. Apakah anak ini ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan sudah jujur atau belum. Dan ini tidak semudah membalikan telapak tangan ya Bapak Ibu. Kita menerapkan satu kali, langsung anaknya berubah. Tetapi pola ini yang kita tanamkan kepada anak-anak, yaitu bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan bukan karena hukuman, takut dihukum, bukan karena mau dapat penghargaan, tetapi mereka lakukan karena memang yang mereka lakukan sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Yang mereka lakukan adalah atas dasar kesadaran dari dalam diri. Itulah bagaimana kita menciptakan satu budaya positif. Dan ini pasti akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, sampai di sini. Yang terakhir, silahkan di kolom chat Bapak Ibu tuliskan apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini, pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan selama praktik baik yang saya sharingkan, serta apa yang akan Bapak Ibu lakukan ke depan. Silakan boleh dituliskan di kolom chat. Ya, dari Ibu Afif, terima kasih Bu, sangat bermanfaat dan bisa menguatkan saya dalam menerapkan segitiga restitusi di sekolah saya. Oke, ada lagi, silakan semua ya Bapak Ibu menuliskan refleksi apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini setelah melihat langkah-langkah yang saya ambil untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi. Baik itu tantangan kodrat alam dari anak, kemudian kodrat zaman, kemudian karakteristik budaya kita, hukuman, salah satu cara untuk mendisiplinkan anak. Tantangan yang berikut adalah penghargaan, adalah cara untuk memotivasi anak belajar. Jadi langkah-langkah yang saya buat, memahami bahwa disiplin positif itu adalah salah satu bagaimana kita membuat anak bertanggung jawab melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang mulia yang dia percayai, kemudian menerapkan keyakinan kelas, menerapkan restitusi dengan memposisikan diri sebagai manajer, dan menerapkan segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, tidak ada lagi yang menuliskankah di kolom chat? Atau bisa dengan emoji, kalau Bapak Ibu merasa bermanfaat, boleh klik ini atau klik hati. Oke, dari Ibu Jenuban, yang pertama, terima kasih sekali untuk praktik baiknya, sangat bermanfaat dan akan saya terapkan di sekolah saya pada tahun ajaran yang baru ini. Dan yang kedua, ada hal baru yang saya dapatkan, yaitu salah satu cara saya dalam mendidik anak, yaitu pembunuh karakter adalah salah dan akan saya hilangkan. Terima kasih Ibu Jen dan juga Bapak Ibu yang lain. Ya, saya akan share ini
materinya Bapak Ibu boleh akses di link yang sudah saya bagikan. Terima kasih untuk kebersamaan yang sudah kita semua di tempat ini. Boleh Bapak Ibu mengaktifkan kamera. Saya akan ambil gambar bersama untuk kita semua yang mengikuti kegiatan ini. Oke, terima kasih Pak Mel juga sudah bergabung. Ya, hati-hati di jalan Ibu Jen. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu semua. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan selamat menerapkan budaya positif dengan menerapkan keyakinan kelas dan institusi sebagai cara untuk menciptakan disiplin positif di sekolah. Akhir kata, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua. Jika ada hal-hal yang salah, mohon maaf, dan apa yang baik bisa Bapak Ibu ambil. Perubahan akan terjadi jika kita sebagai Bapak Ibu guru mau merubah diri kita untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan dengan menerapkan disiplin positif. Salam bahagia, guru bergerak, Indonesia maju. Sampai jumpa Bapak Ibu. Kita tutup kegiatan ini dengan doa dan izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik atas penyertaan-Mu. Hari ini kami sudah sharing, berbagi praktik baik tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kami. Tentunya akan bertujuan untuk melahirkan anak-anak yang bertanggung jawab atas dirinya. Biarlah apa yang kamu lakukan boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, tetap menyertai kami semua, para guru-guru di sekolah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengimplementasikan kurikulum merdeka dan budaya positif. Selamat sore. Sore, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Afi, terima kasih Bu Jen, Pak Andri, Pak Naldi, Ibu Maria Rina, Bapak Mel, juga Ibu Ing ya. Mohon izin untuk menutup room.